Halo semuanya. Kenalin, gue Titis dari Farmasi 2019. Dan gue Reza dari Farmasi 2019. Nah, hari ini kita mau ngajak kalian buat jalan-jalan di gedung RIK. Nah, gak usah lama-lama lagi. Yuk masuk yuk. Yuk. Yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? Yeah. No friends of mine around. Yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah. I wanna. Sekarang kita ada di Selasar Gedung C. Nah, di RIK itu di Gedung E, Gedung D, Gedung C, dan Gedung B terdapat Selasar. Nah, di Selasar itu terdapat tempat duduk, ini bisa dilihat di sini, yang biasanya digunakan oleh mahasiswa RIK ketika menunggu kelas atau ketika sedang istirahat atau ketika mereka selesai kelas. Nah, di Selasar C ini juga ada mading-mading dari fakultas-fakultas yang ada di RIK seperti ini. Dan selain itu, Selasar C itu ada Selasar yang paling ramai karena bangkunya paling banyak dan juga mahasiswa paling sering berkumpul di Selasar C. Walk down like who you, yeah. It's something you get used to, yeah. Go back to June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk down like who you, yeah. Just something you get used to. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, devil speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith, the 18 just not gon' be the same. Finna bleed down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go, I just wanna know now. Sekarang kita udah ada di depan kelas KE 101. Nah, di ruang kelas ini mahasiswa itu melakukan kegiatan pembelajaran dengan dosen. Dalam kelas itu ada meja, kursi, proyektor, papan tulis, dan juga ada AC untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, ini gimana sih cara bacanya, Ja? Nah, yang harus kalian tahu itu, untuk cara baca ruangan yang ada di RIK, semua ruangan itu diawali dengan kode gedung tersebut. Misalnya kita sekarang ada di gedung E, maka kalau kita baca, ini ada KE 101, artinya K itu udah ruangan kelas, itu dan ada di gedung E, 1 itu artinya dia ada di lantai 1, dan 01 itu adalah ruangan nomor 1 di gedung E ini. Berarti kalau kelasnya itu KE 101, berarti kalian harus nyari kelas yang ada di gedung E di lantai 1. Nah, untuk kelas sendiri, ada nanti kalau kalian mengisi siap, akan tertera di siap yang sudah kalian isi. Jadi jangan sampai nanti kalian salah kelas ya ketika masuk ke kelas-kelas yang ada di gedung RIK ini. Nah, sekarang kita berada di gedung A RIK. Nah, di gedung A ini adalah pusat administrasi untuk semua fakultas yang ada di RIK. Di lantai 1 ini ada resepsionis untuk semua fakultas sendiri dan juga ada pusat administrasi fakultas kedokteran. Kalau di lantai 2 terdapat pusat administrasi fakultas kedokteran gigi dan fakultas ilmu keperawatan. Nah, di lantai 3 itu ada pusat administrasi fakultas kesehatan masyarakat dan juga fakultas farmasi. Di lantai 3 juga ada jembatan yang menghubungkan gedung A dengan RSUD. Nah, kalau gedung A ini biasanya itu ramai saat pagi dan sore hari karena pada jam-jam itu mahasiswa mengambil atau mengembalikan absensi. Keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk down like who you, yeah. It's something you get used to, yeah. Go back to June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk down like who you, yeah. Just something you get used to. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Nah, sekarang kita udah sampai di TU Farmasi. Kata usaha farmasi di gedung D dan di gedung A lantai 1. Nah, di TU ini nanti kalian akan disambut oleh petugas TU yang sangat ramah seperti ada Mbak Mala, Mbak Dita, dan Mbak Lila.
Nah, di TO ini kalian bisa mengurus segala hal yang berhubungan dengan administrasi, mengajukan tanda tangan untuk proposal, dan juga mengambil absen kelas atau mengurusi hal-hal yang tentang lomba, organisasi atau individu. Nah, TO ini buka dari jam 9 hingga jam 4 sore dan tutup saat jam makan siang. Nah, kalau kalian naik 2 lantai, di atas itu ada dinding bertuliskan Fakulti Farmasi, di mana ada pintu yang menuju pusat administrasi Fakultas Farmasi di gedung Erika. Mau lihat? Ayo kita ke atas. Iya. I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Ayo kita pindah ke tempat selanjutnya, yuk. Yuk. Nah, buat kalian yang penasaran musola diri kita ada di mana? Musola diri Erika itu ada di gedung C, lantai 2. Nah, dulunya itu kalau mau masuk musola, kalian bisa lewat salah satu di gedung D, tapi sayangnya pintu sekarang udah ditutup. Oleh karena itu, kalian juga bisa masuk ke musola ini lewat gedung C lantai 2 ini. Nah, kalau di musola ini, kalian pasti yang beragama muslim bisa sholat, bisa berdiskusi tentang agama, bisa baca Al-Quran, atau kalian juga bisa mengikuti kajian-kajian. Nah, kalau kajian muslimah itu biasanya dilakukan itu tiap hari Jumat pas sholat Jumat. Tapi juga ada juga setiap sholat zuhur. Buat kalian yang tertarik buat ikut kajian, bisa banget ngecek jadwalnya di pagar musolanya. Buat yang laki-laki itu masuknya dari sebelah kanan aku, dan yang buat perempuan masuknya dari sebelah kiri. Nah, kalau kalian mau untuk musola kayak gimana? Ayo lihat yuk. Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. There's something you get used to, yeah. Go back to June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around. Nah, sekarang kita sudah ada di salah satu lab yang ada di dalam Erika. Di Erika sendiri ada lab dry laboratory dan ada wet laboratory. Di Erika ini, laboratoriumnya digunakan oleh 5 fakultas yang berada di Erika, yaitu Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Ilmu Keperawatan, dan ada Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk mahasiswa farmasi sendiri, kita tuh jarang menggunakan lab yang ada di Erika, karena kita lebih sering menggunakan lab yang ada di farmasi sendiri. Untuk mahasiswa farmasi yang menggunakan lab di Erika, itu adalah mahasiswa farmasi semester 1 dan mahasiswa farmasi semester 3 yang sedang mengikuti praktikum mikrobiologi. Nah, sebelum masuk ke laboratorium ini, mahasiswa tuh harus mematuhi beberapa peraturan, misalkan menggunakan jas lab, dan juga tidak boleh menaruh barang di atas meja praktikum, sehingga disediakan loker untuk menaruh barang-barang para mahasiswa. Nah, selain laboratorium untuk praktikum, juga ada laboratorium komputer di mana digunakan oleh mahasiswa Erika ketika sedang mengikuti UTS atau UAS. Di sana terdapat banyak sekali komputer yang bisa digunakan untuk mengikuti ujian. Dan juga di antara para komputer itu ada sekatnya, sehingga mencegah ya terjadinya kejadian seperti menyontek dan lain-lain. Another day go by, don't know what got me down. Fuck. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. Nah, sekarang kita udah ada di koridor lantai 3. Nah, di sini itu adalah penghubung kelas-kelas yang ada di lantai 3 gedung E ini. Nah, bedanya lantai 3 dengan lantai 1 dan 2, itu lantai 3 itu nggak ada penghubung yang bisa menghubungkan antara gedung. Jadi kalau misalnya kita mau pindah ke gedung dari gedung E gitu, pindah ke gedung lain, itu harus turun ke lantai 1 atau ke lantai 2. Nah, di koridor lantai 3 ini
biasanya itu sepi, sehingga sering dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas, berkumpul dengan teman, atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau kalian ingin belajar, bisa untuk belajar di koridor ini atau koridor lantai yang lebih tinggi lagi. Tapi ingat ya, jangan sampai ketinggian, karena lantai 7 dan lantai 8 adalah ruangan dosen. Nah, sekarang kita udah ada di auditorium Erika atau yang biasa disebut audit. Nah, di audit ini itu biasanya digunakan untuk kuliah gabungan mata kuliah RIK seperti etika hukum dan juga komunikasi kesehatan. Untuk mahasiswa farmasi sendiri itu biasanya digunakan untuk kuliah perdana di awal semester, terus juga digunakan untuk kuliah umum dan kuliah tamu yang harus itu dari luar administrasi. Selain kegiatan akademis, di sini juga biasanya diselenggarakan kegiatan kemahasiswaan seperti Grand Launching BEM FFUI dan pemilihan mahasiswa berprestasi. Di auditorium sendiri terdapat layar yang lebar serta kursi dengan jumlah yang banyak yang mampu menampung mahasiswa Erika. Nah, jadi kalau kalian mengikuti kuliah di sini itu suasananya pasti sangat tenang dan nyaman. Drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Nah, sekarang kita udah ada di ruangan BEM BPM SIFA FF. Ruangan ini ada di gedung C lantai 4. Biasanya di selasar sana itu digunakan untuk kegiatan mahasiswa Erika. Jadi selasar itu digunakan secara bersama-sama. Nah, ruangan BPM BEM SIFA ini adalah ruangan besar yang dibagi 3. Yang di sebelah sana itu ada ruangan BEM, di sini itu ruangan SIFA, dan di sebelahnya itu ruangan BPM. Nah, kalau di ruang-ruangan ini, itu berguna untuk kalian yang menjadi anggota BEM, BPM, atau SIFA. Nah, kalau kalian menjadi anggota ketiga lembaga ini, ruangan-ruangan ini itu bisa dipakai untuk rapat, bercanda gurau, atau kalau mau ngobrol setelah kelas juga bisa. Jadi, kalau misalkan kalian ingin pakai ruangan ini, boleh banget kalian ikut 3 organisasi itu. It's just the jomblos, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't. Nah, kita sekarang udah sampai di kantin RIK. Kantin RIK ini, atau yang bisa disebut kanrik, adalah kantin yang berada di wilayah Erika UI. Kalau di kantin RIK ini, keunikannya itu adalah apa, Tis? Jadi kalau di Kanrik ini mahasiswa itu beli makanannya dengan metode cashless. Nah, kita tuh bisa top up kartu KTM di kasir atau juga bisa membayar dengan kartu debit masing-masing. Kanrik ini adalah kantin favorit dari mahasiswa Erika UI. Karena apa? Karena di kantin RIK ini jaraknya sangat dekat dengan Erika UI. Makanannya bervariasi. Lalu kantin RIK ini juga punya jam-jam sibuk, seperti jam 10 sampai setelah makan siang. Jadi kalau misalkan kalian mau kesini, kalau di jam sekitar jam 10 dan jam makan siang, jangan kaget ya kalau misalkan kantin ini tuh rame banget. Nah, itu aja sih tentang kantin RIK. Sekarang kita ke tempat lainnya ya. Ayo! When the sun come out, might just waste away, don't know what life about. Wah, kita lagi di mana sih? Kita sekarang lagi di Taman FKM. Iya betul, sekarang kami lagi ada di Taman FKM. Nah, Taman FKM ini dikenal juga dengan sebutan Taman BPM. Apa itu Taman BPM? Taman BPM itu adalah taman bawah pohon mangga. Nah, saya namanya, di taman ini terdapat banyak sekali pohon yang membuat suasana yang menjadi teduh, sehingga enak untuk ditempati. Nah, buat kalian yang tertarik ke sini, di mana sih lokasi taman ini? Taman ini itu ada di depan selasar DRIK atau di antara gedung C dan gedung F, gedung FKM. They don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Jomblos, yeah, I got the jomblos, yeah. Walk around like who you, yeah. There's something you get used to, yeah. Go back to jomblos, yeah. It's just the jomblos, yeah. Sekarang kita udah ada di kantin Matoa FKM. Kalau misalkan kalian bosan nih untuk berkunjung ke kantin, bisa juga cobain kantin-kantin yang ada di FKM. Contohnya ini ada kantin Matoa ini. Kantin Matoa ini dekat dengan taman namanya Taman Matoa. Nah, selain itu, kantin ini juga dekat dengan pintu masuk motor yang ada di FKM. Untuk makanan di sini harganya relatif lebih murah daripada makanan yang ada di Kanrik.
Tapi kantin ini lebih kecil dan seringkali lebih ramai daripada kantin karena yang pengunjung kantin ini tidak cuma mahasiswa FKM saja, tapi juga ada mahasiswa dari FF, ada mahasiswa RIK lainnya. Jadi kalau kalian kesini, siap-siap saja untuk menemui keramaian ya. Sampai di sini saja petualangan kita di Erika. Selanjutnya kita akan ke Fakultas Farmasi. Gue dan Reza pamit undur diri. Sampai jumpa di farmasi. Halo teman-teman Farmasi UI 2020. Kenalin, aku Rifa dari Farmasi UI 2019. Kenalin, nama aku Ola dari Farmasi UI 2018. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Kak? Nah, hari ini kita mau adain laboratorium yang ada di gedung Farmasi UI ini. Mulai dari yang ada di lantai basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai ke lantai 4. Wah, seru banget. Kita mulai aja ya, langsung dari lab pertama yang ada di lantai basement. Let's go. Now I'm thinking up, light a card, the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan ya. Yuk langsung ke lantai basement. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. It's something you get used to, yeah. Go back to June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around. Nah, jadi lab pertama ini adalah laboratorium formulasi tablet, di mana di sini itu kita bakal melakukan pembuatan tablet dimulai dari perancangan formulasi, timbang-timbang bahan, mencetak tablet, hingga melakukan evaluasi atau pengujian fisik dan kandungan obat dari tablet tersebut. Nah, bener banget nih, evaluasinya nanti akan dilakukan pada evaluasi granul dan tablet. Dari hasil evaluasi tersebut, kita bisa tahu nih apakah tabletnya sudah memenuhi standar baik dari pewarnaan, bentuk, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa mulai belajar praktikum formulasi tablet ini di semester 5 nanti. Jadi langsung aja. Nah, Kak, sebelum kita masuk, kita itu harus menggunakan barang-barang yang tertera di sini. Di situ ada jas lab, sarung tangan, kacamata keselamatan, dan sepatu keselamatan. Tapi karena sekarang kita cuma masuk kantor, jadi kita hanya menggunakan jas labnya aja. Jas lab. Keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it. Nah, di sebelah kiri sini merupakan salah satu ruang untuk mencetak tablet. Alatnya bisa dilihat di dalam. Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me now. Nah, sebelum dan sesudah melakukan pencetakan tablet, itu dilakukan evaluasi di ruangan ini. Nah, lab selanjutnya itu adalah laboratorium farmakologi dan farmakokinetika. Yuk, langsung masuk aja. Can you tell me Jadi why? kita ngapain aja sih? Nah, pada praktikum farmakologi kita akan mempelajari tentang cara-cara pemberian obat dan faktor apa yang mempengaruhi pemberian obat tersebut. Di mana hal itu merupakan hal yang penting karena jenis-jenis obat di dalam tubuh itu memiliki penyerapan yang berbeda-beda, sehingga lokasi pemberian obat itu merupakan hal yang sangat penting dalam cara pemberian obat. Nah, lokasi pemberian obat itu juga meliputi melalui oral, subkutan, intravena, dan lain-lain.
Selain itu, faktor yang mempengaruhi pemberian obat juga merupakan hal yang penting, meliputi jenis individu, kemudian jenis kelamin individu tersebut, dan hal-hal seperti jenis spesies yang digunakan dalam laboratorium. Nah, di laboratorium farmakologi di farmasi ini kita biasa menggunakan subjek penelitian itu mencit atau siklus putih dan ada kelinci juga. Nah, selanjutnya pada praktikum farmakokinetika kita akan belajar segala hal yang berkaitan dengan perjalanan obat yang ada di dalam tubuh nih. Melalui proses ADMF, ya ada yang udah tahu. Jadi proses itu merupakan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Jadi benar-benar mulai dari obat diminum sampai dikeluarkan dari tubuh. Nah, untuk praktikum farmakologi itu kalian bisa belajar di semester 6, dan untuk praktikum farmakokinetika sendiri kalian dapat belajar pada semester 5. Nah, lab yang selanjutnya ini adalah laboratorium bioavailabilitas dan bioequivalensi. Apa sih sebenarnya bioavailabilitas itu? Bioavailabilitas atau biasa disebut juga dengan ketersediaan hayati merupakan persentase obat yang dapat diabsorpsi oleh tubuh dari dosis obat yang diberikan hingga dapat menimbulkan suatu efek. Kemudian bioequivalensi sendiri itu merupakan standar ditetapkan pada suatu produk obat dengan produk obat yang lainnya. Jadi gini, obat yang memiliki khasiat yang sama itu dapat dipasarkan dan diproduksi oleh lebih dari satu pabrik farmasi. Obat-obat itu sebagai contoh misalnya obat batuk dan obat flu. Mereka itu sekarang banyak di pasaran beredar jenis dari merek yang berbeda-beda. Mereka itu sebenarnya khasiatnya sama untuk meredakan batuk dan flu tersebut, tetapi tidak memiliki tingkat keefektifan yang sama. Benar banget. Karena itu uji BLBE ini awalnya timbul karena ketidakseimbangan tadi, padahal untuk dosis dan aktif dan bentuk sediaan obat itu sama gitu. Nah, uji BLBE ini berbeda dari farmakologinya sebelumnya karena menggunakan manusia sebagai subjek penelitiannya. Nah, fun fact nih, nggak semua kampus farmasi memiliki laboratorium BLBE. Nah, salah satu yang di farmasi ini merupakan salah satu yang terbaik di ASEAN. Keren banget kan? Nah, laboratorium di farmasi ini juga menerima berbagai kerjasama dengan industri obat yang ingin menguji keefektivitasan produk obat mereka. Nah, kayaknya udah semua lab nih Kak di lantai basement ini kita kunjungin. Selanjutnya kita kemana nih Kak? Nah, selanjutnya kita langsung aja ke lantai 1. Hope you grinning while you watch your bros on some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. Nah, sekarang kita udah di lantai 1 nih Kak. Di sini ada lab komputer, ada juga ruang sidang, ruang serbaguna, dan juga ada TU. Tapi untuk TU ini sendiri itu yang aktif ada di gedung RIK. Nah, iya, untuk pembelajaran mata kuliah yang teori juga itu lebih banyak dilakukan di gedung RIK daripada di gedung farmasi ini. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk. Oke. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di lantai 2, di mana di lantai 2 ini itu ada terdapat berbagai lab. Di antaranya itu ada lab kualitatif, ada juga lab farmakofarmasi, dan lab fitokimia. Nah, bener banget. Sekarang kita lanjut aja ke lab yang pertama, yaitu lab kualitatif. Nah, di laboratorium kualitatif ini kita akan belajar mengenai analisis bahan-bahan kimia secara kualitatif, mulai dari warna, terus bentuk, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan kualitas dan tidak berkaitan dengan angka-angka. Jadi di lab ini kita tidak akan menghitung. Nah, di lab ini biasanya kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu kita akan menebak apa kandungan dari suatu bahan, atau kita juga bisa mengkonfirmasi apakah bahan itu mengandung senyawa A. Nah, di lab ini itu banyak sekali reagen, jadi kita juga harus hati-hati dalam memilih, jangan sampai salah mengambil reagen, karena akan berpengaruh terhadap hasil percobaan kita. Nah, sekarang kita akan melihat ke lemari asam. Di lemari asam ini kita juga harus berhati-hati dalam mengambil suatu bahan, karena biasanya bahan yang di dalam lemari asam ini itu berbahaya bagi manusia. Nah, boleh Rika dijelaskan? Nah, untuk menghindari bahaya dari bahan-bahan ini, biasanya kita menggunakan barang-barang
Seperti ini ada kacamata goggles, terus di sini juga ada masker respirator dan juga sarung tangan latex. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di laboratorium farmakognosi. Nah, di sini kita akan belajar apa aja sih? Nah, di farmakognosi ini itu kita bakal mempelajari tentang tanaman-tanaman, karena farmakognosi itu juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanaman. Di mana di lab penelitian ini, lab penelitian farmakognosi, kalian bakal mengidentifikasi dan mengenal simplisia itu sekitar 4-6. Kemudian kalian menggambarkan ciri khas dari simplisia tersebut. Nah, nanti ketika ujian kalian itu bakal dikasih satu campuran serbuk yang dimana itu terdiri dari berbagai macam simplisia yang harus kalian identifikasi. Nah, selain mempelajari tentang simplisia, kalian itu bakal juga mempelajari tentang rajangan atau tanaman-tanaman kering. Nah, kalau itu langsung masuk aja kali ya. Berikut merupakan contoh dari berbagai macam rajangan atau tanaman kering yang akan kalian identifikasi di bawah mikroskop dan tuliskan perbedaan dan ciri khas di antara mereka masing-masing. Nah, untuk mengeringkan rajangan ini, kalian bisa menggunakan instrumen-instrumen di belakang, contohnya itu seperti menggunakan oven. Nah, sekarang kita lanjut ke lab fitokimia yuk. Nah, di fitokimia ini merupakan lanjutan dari farmakognosi. Berarti dia masih berhubungan ya Kak sama tanaman-tanaman? Iya, masih berhubungan banget sama tumbuhan-tumbuhan. Jadi di sini itu kita akan melakukan ekstraksi. Nah, ekstraksi itu apa sih? Ekstraksi itu merupakan suatu metode untuk mengambil zat obat dari tanaman. Nah, bagi seorang farmasis itu sangat penting untuk mengetahui tanaman-tanaman apa aja sih yang berkhasiat atau mengandung zat obat dan bagaimana cara mengambil zat tersebut dari suatu tumbuhan. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di lantai 3. Di lantai 3 ini ada lab kuantitatif, lab kimia instrumen, lab mikrobiologi, dan bioteknologi. Nah, untuk lab yang pertama yakni ada laboratorium kuantitatif, di mana di sini itu kita melakukan analisis bahan-bahan kimia secara kuantitatif. Beda seperti yang di lantai 2 tadi, itu merupakan analisis secara kualitatif. Nah, di sini tuh kita bakal melakukan perhitungan yang sangat berkaitan banget sama angka-angka. Nah, di sini tuh juga kita bakal ngelakuin literasi. Jadi kita tuh bakal kenal ya Kak sama yang namanya buret dan dinamikanya. Nah, di sini tuh juga ada lemari asam seperti di lantai 2 tadi, sehingga kita harus tetap menggunakan alat-alat terutama masker respiratori karena sudah mulai menggunakan bahan-bahan yang baunya menyengat. Nah, sekarang kita udah ada di lab kimia instrumen. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk aja. Nah, di lab ini kita itu bakal belajar mengoperasikan instrumen-instrumen yang digunakan dalam industri farmasi. Ada apa aja tuh Kak? Nah, di sini alatnya itu ada spektrofotometri UV, terus ada kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi, dan lain-lain. Nah, nanti dari hasil analisisnya itu bisa langsung diolah menggunakan komputer di sini. Nah, benar banget, dengan menggunakan instrumen-instrumen ini kita tuh juga bisa mengidentifikasi kandungan apa aja sih yang ada di dalam suatu campuran. Nah, jadi sekarang kita udah ada di lab terakhir di lantai 3. Nah, sekarang kita tuh lagi ada di laboratorium mikrobiologi dan bioteknologi. Nah, iya, jadi di sini kita akan bersahabat nih sama mikroba. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam memproteksi diri kita. Jadi sebelum dan sesudah praktikum kita itu harus cuci tangan dengan benar. Terus jas lab kita ini harus dicuci setiap habis praktikum. Nah, di lab ini kita akan mengetahui nih bagaimana cara mikroba berkembang, terus bagaimana kerja antibiotik terhadap bakteri, terus kita juga bisa menganalisis mikroba-mikroba tersebut secara mikroskopis. Nah, benar banget, tapi untuk praktikum yang dilakukan di semester 3 nanti itu kita melakukan praktikum mikrobiologi di gedung rumpun ilmu kesehatan. Nah, sekarang kita mau ke lantai terakhir nih, yaitu ke lantai 4. Might just waste away, don't know what life about. Oke
Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di lantai paling atasnya, yaitu lantai 4. Nah, selain laboratoriumnya, di sini juga ada ciri khasnya nih yang dipajang di sini. Ini apa sih, Rif? Nah, ini tuh merupakan sediaan obat yang udah dilakukan dan dihasilkan oleh kakak kita dari hasil praktikumnya. Bener banget. Nah, untuk laboratoriumnya sendiri di sini tuh ada lab farmasetika non steril, terus ada farmasetika steril dan juga lab farmasi fisika. Nah, langsung aja ya, kita ke lab pertama di lantai 4, yakni lab farmasetika non steril. Nah, kita langsung ke lab pertama nih. Di sini adalah laboratorium farmasetika non steril. Nah, di sini tuh labnya rasanya tuh kayak kita tuh ada di MasterChef gitu. Bedanya kalau misalnya MasterChef itu kan kita meracik masakan. Kalau di sini tuh kita bakal meracik obat. Nah, di lab ini kita tuh bakal melakukan penelitian dan melakukan peracikan obat, kayak seni meracik obat yang dimana tuh kita selalu ngegerus-gerus seperti ciri khas kita lah. Nah, di sini tuh kesediaan yang kita hasilkan tuh berupa salep, krim, suspensi hingga pasta. Buat ujiannya sendiri itu nanti tuh seru banget. Kita bakal dikasih 3 resep secara langsung, dan kita tuh harus membuat sediaannya serta jurnal saat itu juga. Berarti ini kayak rasanya challenge semua. Iya benar, karena di sini juga kita bakal melakukan pembacaan resep dan membuat sediaannya dari resep tersebut. Teman-teman, kita sekarang udah ada di lab terakhir di lantai 4 nih. Ini lab apakah? Iya, itu lab farmasi fisika. Jadi di dalam sini itu kita bakal mempelajari sifat-sifat fisika dari suatu sediaan farmasi. Mulai dari contohnya itu kayak kelarutan. Jadi kita kayak hitung nih seberapa lama dia larut. Terus bisa juga mempelajari reologi. Jadi kita lihat viskositas atau kekentalan dari sediaan tersebut. Terus bisa juga kita mengukur tegangan permukaan dan hal-hal lain deh yang berhubungan sama farmasi fisika itu sendiri gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah selesai nih tur laboratoriumnya. Nah, kalian jadi udah lihat-lihat kan semua lab yang ada di gedung farmasi maupun yang ada di gedung Erika. Nah, benar banget kalau meskipun sekarang kondisi dan situasinya itu tidak mendukung untuk kita melakukan tour lab sebagaimana mestinya, tapi semoga video tour lab ini bisa memberikan edukasi dan gambaran kepada kalian tentang apa aja sih dan bagaimana lab-lab yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Oke, sekian dari aku Ola Dan aku Rifa. See you next time. Dadah. Get used to, yeah. Go blame the drum blows, yeah. It's just the drum blows, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah.